perkenalkan diri dulu. Siapa nih namanya? Oke, di sini perkenalkan ya, sebelumnya nama gue Tegar dari jurusan Teknik Informatika. Saat ini gue kuliahnya di Universitas Komputer Indonesia. Mahasiswa tingkat akhir nih. Sekarang gimana sih lu ngerasainnya pas dulu-dulu? Apa? Gak kepikiran gitu buat jadi mahasiswa gitu. Sekarang udah tingkat akhir. Gue ceritain dulu kisah awalnya ya. Coba Lulus SMA itu tahun 2020 di mana Covid lagi naik-naiknya nih. Mulai dari daftar SBMPTN, mulai dari ujian masuk universitas dengan jalur-jalur yang lain kan. SBM. Ya antara SBM terus jalur mandiri, gue juga pernah ikutan coba di beberapa universitas. Gua SBMPTN itu dulu ngambilnya di Universitas Padjadjaran sama Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro itu pilihan kedua gua dan pilihan pertama gua itu adalah Universitas Padjadjaran. Nah, Universitas Padjadjarannya tuh gua ngambil jurusan Teknik Elektro, dan di Universitas Diponegoronya tuh gua ngambil administrasi bisnis. Nah, pas udah dapet pengetahuan itu, dikatakan kalau misalkan gue nggak lolos nih, jadi gue mau coba ikut jalur mandiri Universitas Brawijaya, gue ngambil ilmu perairan. Nah, jadi udah dapat dari informasi itu, dinyatakan gue nggak lolos juga, itu gue ikut tes politeknik. Gue ikut tes politeknik tuh ada dua yang gue ikutin, Politeknik Bandung sama Politeknik Manufaktur di Dago. Sama dua-duanya juga nggak lolos. Jadi alhasil mau nggak mau gue ada ngobrol lah sama orang tua. Kalau misalkan boleh nggak kalau misalkan setahun ini gue tuh nggak usah kuliah kan karena lagi Covid gitu. Cuman orang tua gue itu menomorsatukan lah pendidikan buat anak-anaknya. Jadi mau nggak mau pada tahun itu juga gue harus kuliah. Dan dimana pilihan terakhirnya itu kalau misalkan gue swasta, milihnya tuh di ITENAS sama di Unicom. Nah, gua di ITENAS itu gua sama-sama teknik berarti. Iya, sama-sama ngambil teknik. Nah, cuman kalau misalkan yang di ITENAS itu gua kepikirannya kayak ngambil teknik elektro awalnya. Maksudnya gua lumayan minat lah di bidang itu kan kalau di teknik elektro. Cuman dipikir-pikir lagi pas gua daftar di Universitas Komputer Indonesia ini ada jurusan teknik informatikanya. Nah, gue penasaran, katanya ini menjadi salah satu jurusan dengan peluang kerja yang terbanyak lah dulu istilahnya, apalagi dengan zaman-zamannya. Iya, dijanjikannya dengan seperti itu. Ya, jadi awalnya tuh coba-coba. Fun fact juga, gue itu kan bukan dari bukan dari SMK ya. Jadi gue tuh emang bener-bener dari nol banget lah buat ini. Terus lu jadi dulu SMA di mana sih? Gue dulu 2 tahun itu pondok pesantren kelas 10 sama kelas 11. Di mana tuh? Di Darut Tauhid Bandung. Nah, kelas 10 sampai kelas 11. Kelas 11. Jadi kenaikan kelas 12-nya gue pindah. Kemana? Tangerang. Di SMA Negeri 15 Tangerang. Nah, gue di situ. Itu apa? SMA. Apa lu? SMA Negeri gue jurusan IPA. Oh, lu IPA. Ya. Kalau IPA berarti pasti ya. Harusnya kebanyakan teori dong. Iya sih. Banyak teori ya, bukan praktek. Ya, kenapa gue minat banget di teknik elektro dulu tuh? Karena gue suka pelajaran fisika. Iya. Nah, jadi lumayan ada sangkut pautnya kan tentang kelistrikan segala macam. Makanya gue minatnya di bidang situ. Awal mulanya dari situ. Nah, terus ya pas udah masuk di semester 1 itu. Kenapa lu enggak ini? Sorry ya, gue potong. Kenapa enggak? Lu enggak kan kalau anak-anak IPA kan identiknya dia jadi kedokteran. Terus kalau enggak apa ya? Yang teori-teori lah, nggak praktek. Kalau teknik kan jatuhnya, kalau sekarang kan teknik informatika jatuhnya kan ini ya, banyak prakteknya praktek sih. kan? Ya. Kenapa tuh? Kalau gua tuh kenapa milihnya tuh biar gua tuh mencoba suatu hal yang baru. Kita sempat tahu nih kalau misalkan di teknik informatika kan mainnya pakai laptop kan. Kita dulu anak SMA mah mainin laptopnya juga cuman palingan buat PowerPoint ya. Dulu juga gua ya main game-game di PC atau nggak laptop itu palingan cuma game-game warnet, Point Blank, Ayo Dance, FIFA Online. Pasti anak-anak warnet tahu lah game Point Blank itu kayak apa, kayak gitu. Sama lah ngerasain zaman-zamannya warnet lah kayak gitu. Itu sih kalau misalkan gua untuk penggunaan komputer atau nggak laptop, palingan untuk main game aja, nggak terlalu
belajar terlalu dalamnya lah kurang lebih. Oke. Jadi langsung Unicom lah pilih. Ya. Dan fun fact juga, gue waktu di Unicom itu tesnya juga sebenarnya ya udah semampunya gue. Nothing Jadi ya nothing tulus lah. Karena kalau yang namanya swasta kan ya udahlah, palingan kita kita ngelakuin ujian ya ibaratnya masuk lah kayak gitu. Iya. Cuman ya udah berjalannya waktu lulus lah, tes itu masuk jadi mahasiswa Unicom gitu. Berarti waktu itu lagi COVID ya? Iya, lagi COVID. Nah, lu kan dulu masuk kan ya, masuk karena banyak janji kalau masuk informatika ini masuk kerja kan, banyak Ya, banyak peluang kerja. Nah sekarang kan lu udah ngelaluin lah nih 1 semester, 2 semester sampai Ya. sekarang udah semester 7. Nah kira-kira ada nggak sih gambarannya lu tuh spesifiknya lu mau kemana gitu? Ya. Kalau jujur gue waktu semester 1 itu gue nggak begitu tahu ya sebenarnya minat gue tuh apa di bidang informatika ini. Cuman yang namanya pengen mengeksplor suatu hal yang baru. Jadi gue belajar nih. Gue pokoknya tuh baru bener-bener paham itu tentang di bidang informatika itu ya semester ketiga. Jadi Berarti gitu? iya semester 1 semester 2-nya ya banyak lah nanya-nanya ke teman, walaupun sampai sekarang nanya-nanya ke teman, setidaknya gue udah paham gitu. Cuma di semester 1 sampai semester 2 itu gue bener-bener awam. Ya karena kan lu juga kan dari nol, SMA, kan? iya dari nol. Dari nol lu masuk kuliah gak ada basic sama sekali. Iya, kan? nggak ada basic sama sekali tentang komputer segala macem gitu, nggak ada gue. Ini ngeri juga ya. Berarti ini juga ya, cukup menantang juga sebenarnya. Apalagi Cukup lu menantang. ngambilnya teknik juga sih, kan teknik nggak gampang kan. Apalagi Betul. identiknya kalau mahasiswa teknik itu kan rata-rata 9 semester Ya. bahkan sampai 16 semester mungkin ada kali ya. Gua nggak ngerti lah ya. Mungkin banyak yang ibaratnya anak teknik itu susah lulus. Susah lulus. Ya, Kenapa? kebanyakannya. Ya gue nggak tahu ya gimana orang itu menyikapinya, cuman gue pengen mematahkan stigma itu aja. Tapi lu aman kan semester mah gak ada yang. Gue aman semua, alhamdulillah. Widih. Ngeri. Dari semester 1 sampai semester 6 itu gue alhamdulillah. Ya ini bukan bermaksud sombong atau Iya, apa. mahasiswa teknik dicontoh nih yang orang-orang kayak begini ambis berarti kan. Ya nggak habis-habis banget lah, setidaknya kalau misalkan lu nggak pintar-pintar banget, yang penting rajin, udah. Betul. Kalau misalkan tapi bener ya? Tapi bener. Kalau misalnya jadi mahasiswa tuh nggak harus pintar sih ya. Setuju nggak sih lu? Setuju banget sih. Harusnya sebenarnya tuh kalau jadi mahasiswa tuh rajin ya. Rajin menurut gua. Jadi Soalnya- kalau pintar tuh kalau gimana ya, percuma gitu kalau kita pintar tapi nggak rajin mah. Betul. Ya nggak sih? Pentingnya juga kalau misalkan ini tuh relasi sih kuliah tuh. Kalau lu misalkan sebagai mahasiswa yang kutu buku banget terus dia nggak pernah bergaul, gue yakin mau sepintar apapun lu itu susah buat nyari nanti ini. Oh iya, tapi BTW lu masuk Unicom orang tua diizinin apa gimana, Pak? Justru orang tua gue yang nyaranin gue masuk Ya udah masuk Unicom aja gitu Fun karena fact juga gue tuh soalnya kampungnya di sini. Jadi sekalian ya banyak ketemu saudara lah gitu. Berarti ya ini ya banyak keluarga jadi enak gitu Iya, ya. banyak saudara. Jadi kalau misal pun gua tetap kuliah di sini, ibaratnya kalau misalkan orang tua mau jenguk ya sekarang pulang kampung aja, Iya. ketemu nenek gua gitu kan. Lu udah mulai kegambar gitu, gue bakal jadi ini gitu. Gue juga kali ini pas semester kapan tuh? Gua udah mulai ke gambar itu udah mulai dari semester 3 sebenarnya. Berarti masih awal banget tuh? Iya, masih awal-awal banget Lu tuh gua. udah ngayal? Iya, menghayal kalau misalkan gua nih, gua lumayan paham nih di bidang ini. Itu waktu opini awal gua nih. Ternyata setelah meranjak ke semester 5 itu tuh banyak keilmuan yang bisa dipelajarin lagi. Karena kan teknologi gitu ya, teknologi kan terus berkembang. Misalkan kayak contoh bahasa pemrograman apa nih yang kita pelajari. Ada aja Ya. gitu. Karena kalau misalkan kita yang di semester awal itu kan ibaratnya kita tuh masih mempelajari bahasa pemrograman yang basic gitu kan. Nah, mulai dari situ kan ibaratnya udah step awalnya tuh. Nah, tinggal kita milihin alurnya tuh mau kemana nih, minatnya apa. Kalau gua itu condongnya tuh ke bagian website. Oke. Gua sendiri. Oke, nih pertanyaan yang menurut gue nih, gue apa ya, karena gue awam juga ya tentang teknologi kan, karena gue juga background juga sama dari penuh. Nah, kan kalau teknologi itu kan informatika itu kan luas kan ya. Ya. Nah, dia tuh fokusnya sebenarnya di apa sih?
di web kah atau ada bikin aplikasi gitu-gitu? Oke. Itu termasuk apa sih? Kalau Gua nggak ngerti. misalkan sepengetahuan gue ya, informatika itu mencakupnya kalau misalkan kita tuh menjerumusnya tuh ke arah-arah dalam komputernya. Dari contoh misalkan kita suatu aplikasi. Aplikasi kan itu nggak mungkin aplikasi itu jadi tanpa Ada program gitu ya? Iya. Oke. Kita tuh yang misalkan dari informatika itu bisa terjunnya ke bidang platform Android, iOS, terus website, banyak lah hal yang bisa kita eksplor gitu. Oke. Berarti mah si komputer tuh diciptanya ya dari program yang lu ajar, Betul, yang lu betul, pelajari itu ya. iya. Sebenarnya gimana ya? Gue penasaran banget sama jurusan yang informatika ini, tapi gue ngerasa kayaknya tuh, aduh, gue nggak mampu gitu karena apa ya, seawam gitu loh. Gue penasaran banget. Terus jadi si informatika ini fokusnya ke apa, dia tuh bikin apa gitu loh, menghasilkan apa, terus belajarnya kayak gimana kan. Kalau misalnya program kan, aduh anjir, kayak harus banyak dihafalin, ini itu kayak gimana tuh lo ngadapin tantangan itu tuh? Kalau gue menghadapi tantangannya itu tentang lu gimana bisa berdiri sama suatu proses. Gue pernah baca quotes kalau misalkan lu gimana pun caranya mau sukses itu adalah suatu kumpulan proses. Tuh, ingat-ingat dong pepatahnya. Jadi kalau misalkan itu tuh quotes yang ngebikin gue makin semangat gitu buat bertahan gitu dengan apa yang udah gue pilih gitu ya. Walaupun dibilangnya ibaratnya susah ya di jurusan yang gue sekarang ambil tuh, cuman mau nggak mau ini tuh balik lagi tentang tanggung jawab. Oke, tunggu. Tentang tanggung jawab ya, karena lu udah milih kan, udah milih si jurusan informatika ini. Ya. Nah, itu tuh lu ngerasa ada tantangan tuh emang dari awal kah, atau emang malah pas di pertengahan atau di akhir? Dari awal, dari pertengahan sampai akhir juga ada pasti sih. Ya. Struggle-nya tuh kayak gimana? Ya anak-anak informatika tuh pasti ngerasain yang namanya error codingan lah, gimana cara ngecek error codingan walaupun cuman kurang titik koma juga itu sangat berpengaruh ya. Spasi nggak? Spasi ngaruh. Kalau titik koma ngaruh. Huruf gede huruf kecil ngaruh? Itu ngaruh. Beberapa case ya. Beberapa case. Jadi emang kita tuh diajarin untuk yang namanya teliti. Nah itu. Nah terus ini apa sih? Kan apa? Lu kan dari nol nih. Nah terus lu ngerasa kalau lu udah wah gue bisa juga gitu loh. Itu tuh emang dari awal juga, apa emang sebelum masuk apa lu kayak gue bisa deh gitu? Enggak, gue nggak pernah berpikir kayak gitu. Pokoknya setelah jalanin aja gitu berarti? Jalanin aja pokoknya. Intinya kan satu yang penting rajin. Gimana pun caranya kalau lu nggak pintar-pintar banget kan harus rajin ya. Tadi kita udah sepakat ya kan. Kalau misalkan kita tuh nggak bisa rajin sama diri kita tuh, lu bakal keteteran, nggak bisa tanggung jawab gitu. Walaupun lu kayak merasa struggle kayak gitu-gitu. Ya namanya proses, tinggal jalanin aja sih menurut gue. Tapi pernah nggak sih lu kepikir, aduh capek dah, pindah jurusan lah gitu? Wah, gue nggak pernah sih. Karena kan banyak tuh, kalau misalnya di jurusan informatika atau jurusan lain juga ya, kalau misalnya dia nggak ngerasa oh ini bukan passion gue, ini bukan bagian gue, dia pindah lah udah semester 3 atau 4 mereka pindah. Banyak kasusnya kayak gitu. Tapi lu nggak ngerasain kayak gitu? Gue nggak ngerasain sama sekali, karena ini udah tanggung jawab pilihan gue dari awal. Kalau misalkan gue harus mengeksplor suatu hal yang baru, gue pasti bakal namanya tuh ngerasain yang hal yang pahit lah, struggle berarti atau kayak gimana. Selesaikan apa yang lo mulai. Iya, itu. Terus lah. Nah, tahun depan kan semester 8. Ya. Nggak kerasa tuh lulus. Mau ngapain tuh? Mau lu cari kerja atau sekarang lu ada nge-freelance gitu kayak bikin web atau jadi kayak bikin bantu-bantu orang di seputar informatika gitu lah. Oke, kalau misalkan buat target gua tuh di semester depan itu kan sambil skripsi ya. Gua tuh berniatnya tuh belum mencari kerja lebih cepat gitu kalau misalkan. Jadi bukan katakanlah gue nggak pengen kerja, Jadi gue tuh berpikiran kalau misalkan gue tuh harus mantapin skill gue dulu nih untuk menghadapi tantangan baru. Karena yang pastinya tuh kita dari kuliah kan kebanyakan teori juga kan yang diajarin. Sedangkan kalau misalkan di tempat pekerjaan itu pasti lebih ke arah implementasinya dong. Iya. Jadi kita tuh gimana caranya tuh bisa
bisa beradaptasi sama lingkungan yang baru. Nah makanya itu gue tuh pengennya tuh kalau misalkan gue lebih ke arah memperbaiki skill-skill gue, terus bisa menghadapi dengan tantangan yang baru sih, itu dulu menurut gue ya. Nah cuman kalau misalkan gue udah pernah untuk mencari freelance atau belum, itu tuh gue pernah kerja juga. Jadi fun fact, gue tuh dari semester 2 sampai semester 4 itu punya gawean, punya kerjaan. Apa tuh? Gue tuh dulu ya walaupun agak miring dikit dari jurusan gue dulu pernah jadi asisten dosen. Nah, jadi gue tuh dari semester 2 sampai semester 4 tuh gue di tim publikasinya Unicom. Nah, ya dalam Unicom nih. Ya bukan kayak gitu juga sih, cuman ya alhamdulillah setidaknya gue ada berpengalaman sedikit dari suatu pekerjaan gitu ya. Ketemu orang-orang senior bagaimana, walaupun itu gue struggle gitu. Di 4 bulan pertama gue kerja itu gue lumayan Itu struggle. lu dapet kerja itu dari mana? Nah jadi gue tuh dulu punya kenalan cutting, anak himpunan di jurusan gue. Anak himpunan jurusan gue ini tuh kebetulan ditawarin kan kerjaan sama dosennya. Ini ada kerjaan nih kayak gitu kan. Nah kebetulan tuh pada saat itu ditawarin oleh dosen, teman gue ini tuh lagi pengen mau magang. Nah jadi kesempatan yang ditawarin si dosennya itu nggak berhasil didapetin sama teman gue, tapi didapetinnya sama gue. Dilempar gitu lah. Bukan dilempar sih jatuhnya, cuman kayak menyangkut prioritas lah kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan gue masih semester awal kan, jadi masih belum banyak tanggung jawabnya kan. Sedangkan dia ada himpunan terus harus magang. Jadi mungkin ya dosen yang mau menarik kita sebagai pekerjanya di sana juga mikir lagi kan dua kali. Ya udah mau nggak mau gua jadi yang ikut masuk. Masih segar lah. Lah lumayan lah, jadi lumayan masih bisa cepat beradaptasi gitu. Berarti relasi ya penting ya itu ya, buat jadi itu juga jadi penting banget sih. Jadi dapat pekerjaan kan. Penting banget menurut gua relasi. Tapi lu pernah masuk himpunan? Kebetulan enggak sih, Gak gue pernah. bukan anak himpunan. Tapi ya soalnya kan kalau misalnya buat cari relasi nggak harus dari himpunan. Ya. Tapi salah satu jalan buat bukan cepet ya, atau yang bagusnya ya dari himpunan ya sebenarnya. Juga maksudnya lebih banyak gitu, lebih ini juga sih. Tapi kan lu juga nggak harus masuk ke himpunan buat banyak relasi kan. Ya, gue setuju dengan stigma itu. Kalau misalkan kita tuh mau nyari relasi itu nggak harus kita masuk himpunan. Cuma masuk banyak juga organisasi yang di luar kampus yang bisa kita ikuti. Banyak feedback yang kita bisa ambil relasi dari luar kampus. Contoh, misalkan kalau misalkan relasi yang dari luar kampus itu dia udah udah punya pekerjaan kayak gitu, luas, itu lumayan cukup luas kan. Apalagi ntar anggotanya ternyata kampusnya berbagai kampus. Nah, berbagai kampus, jadi kita harus bisa memahami gimana kondisi di luar juga gitu. Kita kan bukan, kehidupan kita kan cuma di kampus aja kayak gitu. Kita juga harus mengenal orang luar kayak bagaimana. Pokoknya menurut gua ya silakan aja ya. Kalau bagi kalian yang mau ikut organisasi, itu pun hal yang udah baik gitu. Walaupun gua nggak pernah ikut organisasi kampus, tapi alhamdulillah kalau misalkan untuk relasi gua lumayan banyak dari luar kampus gitu. Harus banyak Ya. yang mahasiswa. Lu kan ini rantau ya? Dari mana? Gua dari Tangerang kebetulan. Nah, apa lu setelah lulus langsung ke Tangerang lagi, balik ke Tangerang, atau lu masih stay di Bandung tuh? Gua kayaknya masih stay di Bandung. Gua mencoba untuk keluar dari zona nyaman gua. Jadi kalau misalkan gua udah lumayan lama hidup di Tangerang tuh ya, dari gua lahir di Tangerang sampai gua SMP ibaratnya ya. Jadi wargi Bandung nih ceritanya. Ya pengennya sih gitu ya. Target ini gua juga pengen KTP gue tuh berubah jadi orang Bandung. Pindah alamat. Iyalah. Cuman ya kita namanya mahasiswa kan masih ngerintis dulu lah tipis-tipis kayak gitu.